Maka ini benar sekali lah yang dikatakan oleh Ta'limul Muta'alim. Lah paling gampang, kalau kita orang miskin, kuliahlah di tempat yang paling mahal. Dari kementokan itu, udah mentok-tok, itulah akan jadi start awal jadi sesuatu. Nah, kalau kita masih bulet kayak gitu, nuridu malah naro. Wa nuridu, naro malah nuri. Wa nuridu malah naro. Kalau kita setiap hari bulet itu, yang kita lihat, yang kita nggak ingin. Yang kita ingin, ya dilalah kita nggak lihat. Setiap hari bulet kayak gitu terus, itu apa yang bakal terjadi? Kita selalu berdoa kepada Allah, minta pada Allah. Karena pada dasarnya hidup kita udah ada speknya masing-masing. Tapi bagaimana spek ini yang sudah dibikin oleh Allah itu sesuai zon kita. Innallaha ala dzonni abdi bi. Sesuai dengan zon kita. Keinginan kita sesuai zon kita, sesuai kemauan kita. Banyak orang yang terjadi naro mala nuridu. Naro mala nurid. Wa nuridu mala naro. Ini masalahnya. Yang kita inginkan dilalah, yang kita inginkan ini, dilalah itu apa? Naro, kita itu melihat yang dilalah kita malah nuridu. Kita udah inginkan sesuatu, tapi yang datang itu yang kita nggak inginkan. Yang saya inginkan itu kok yang datang ini, yang kelihatan oleh mata ini, yang nyampe di pikiran ini. Tapi kepenginnya yang itu gimana ini? Wa nuridu malanaro. Yang kita inginkan sesuatu yang kadang-kadang kita nggak melihat. Kelihatan informasinya aja enggak, informasinya enggak datang-datang. Informasinya enggak datang-datang. Networknya apalagi? Informasi enggak ada, network enggak muncul-muncul. Apalagi duitnya, aduh. Nah, kalau kita masih bulet kayak gitu, nuridu malah naro. Wa nuridu, naro malah nuri. Wa nuridu malah naro. Kalau kita setiap hari bulet itu, yang kita lihat, yang kita nggak ingin. Yang kita ingin, ya dilalah kita nggak lihat. Setiap hari bulet kayak gitu terus, itu apa yang bakal terjadi? Fanafqadu kimata ma naro. Itu kalau otak kita, pikiran kita terus-menerus kayak gitu, mau usaha gini, yang datang informasi ini nggak seneng. Ada lagi informasi nggak cocok. Itu kayak orang nyari istri atau suami itu kadang-kadang kayak gitu terus juga. Sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko-teko. Lah kan podo iku. Yang datang nggak beli-beli, yang beli nggak datang-datang. Nyari istri ya kayak gitu, nyari suami kadang-kadang juga gitu itu. Yang ditunjukin itu malah nurid. Yang kepengin malah naro yang nggak saya inginkan.
Nah kalau kita otaknya muter gitu terus nggak ada keputusan. Nggak akan ada keputusan, bulet terus itu. Dari pagi sampai sore sampai malam. Nah kalau bulet, fanafqadu qimata manaro. Yang kita lihat pun akhirnya hilang. Karena kita nggak ada positioning. Yang kita sudah lihat saja yang di depan mata bisa hilang karena gara-gara kita nggak mau. Nah kalau sudah kayak gitu, wa yudayyi'u fi sarobi man la naro. Jadi kadang we see what we do not want. And we want what we do not see. So, we lost the value of what we see. And get the loss in the marriage of what we do not see. Itu jelas. Wanudayyi'u fi sarobi malah. Kita itu kadangnya hampa di pikiran angan-angan kita sendiri. Nah, kalau bingung kayak gini maka harusnya kun harison antaf qotaki mata-mataro. Ini yang terpenting. Be careful not to lose the value of what you see. Hati-hati dalam hidup, apa yang kau lihat, walaupun Anda mungkin hari ini tidak cocok, tidak senang, belum pas, tapi coba lihat manfaatnya ada enggak. Seberapa besar manfaat itu, seberapa kecil manfaat itu. Karena kalau dicari yang komplit, yang perfect, yang 100% totalitas kita mau usaha apa gitu, ya kadang-kadang kita niatnya ini loh ya, kayak dulu saya tahun 69, akhir datang ke Jakarta. Bingung juga mau ngapa, kemana, di mana gitu, pokoknya berangkat aja ke Jakarta. Mau ngapa, di mana, wes orang ngerti itu. Tapi karena ada yang bawa, bedanya cuma gitu itu. Lah saya diunjukin, dibawa oleh Allah yarhamu Kiai Mustoli Badawi. Disuruh ngikut Gus Dur. Disuruh ikut Gus Dur. Ya udah, nggak ngerti lah gitu. Gus Dur mau apa gitu. Nah, disuruh ikut Gus Dur, punya duit yang enggak sama-sama. Gus Dur juga gitu ketika itu. Nyari makan, mau makan dari mana gitu. Ya cuma kehebatannya Gus Dur, dipanggilin lah orang namanya Pak Lutfi, orang Betawi yang kaya raya. Sampai ikut dia, maksudnya biar ikut makan di dia gitu. Pak Lutfi itu orang Betawi gitu. Tapi karena kita ngikut Gus Dur, nah ini, Anda mau jadi apa? Mau kepengen jadi apa? Walaupun sekarang bingung karena apa bingung? Karena tadi, naro malah nuri, ya bingung. Nah kalau bingung kayak gitu, kitab Taklimul Muta'alim itu ngomongnya begini nih. Ini kitab ini ilmu, untuk memanfaatkan ilmu itu antara lain kitab Taklimul Muta'alim. Ilmu untuk memanfaatkan ilmu. Loh, ilmu kan banyak nih, yang ahli manajemen, yang ahli keuangan, yang ahli ini, pada nggak bisa ngapa-ngapain. Susah. Untuk cepat jadinya itu susah. Dan diunjukin oleh kitab Taklimul Muta'alim nih. Ilmu untuk memanfaatkan ilmu.
anil mar'i la tas'al wasalang qorini fa innal qorina bil muqaran. Ya tadi. Anda mau jadi apa? Atau Anda mau bagaimana? Tanya teman Anda itu siapa. Dah, ngajari anak yang gampang-gampang aja. Kalau anak kita ingin jadi orang hebat, orang alim, ya harus dilatih bergaul dengan orang yang lebih alim. Harus di atasnya. Jangan dilatih dengan orang yang di bawahnya, jangan. Begitu pula ketika kita ingin kaya raya, ya diajak anak-anak kita, santri kita itu ketemunya dengan orang yang lebih kaya. Pertanyaannya, kalau gitu nggak boleh dong kita berkawan dengan orang yang di bawah kita, yang bodoh, yang miskin. Bukan begitu. Hasil dari perkawanan dengan di atasnya dinikmati dengan orang di bawahnya. Kayak gitu caranya. Mau ilmu juga kayak gitu. Kita berguru dengan orang yang lebih pintar, dapat ilmunya, kasihkan kepada bawahnya. Kita bekerja dengan orang yang hebat-hebat di atasnya, hasilnya dinikmati dengan orang di bawahnya. Coba, kalau hasil dari orang di bawahnya untuk menraktir orang di atasnya, saya yakin kerja sebulan, telap 1 jam hasilnya itu. Iya kan? Nah, tapi kalau kita hasil dari atasnya, dari orang yang penghasilnya lebih atas, wah untuk menraktir orang yang di bawahnya, berbulan-bulan senyumnya. Nah, besok beli bakso, besok beli tahu susu, besok beli kopi ini, itu ketawa terus itu. Nah, agar kita bisa jangan hilang waktunya untuk muter-muter barang yang kita nggak paham-paham kayak gitu, rasional lah. Maka ajari anak kita punya connectivity, nyambung, jangan takut dengan siapa saja di atasnya. Itu harus. Ustadz juga gitu walaupun sudah ustadz. Kiai juga begitu walaupun kiai, maka banyak kiai ngajarin sowan ke kiai-kiai sepuh, sowan ke kiai-kiai yang sudah hebat-hebat gitu. Kita harus begitu. Karena itulah sesungguhnya ilmu. Nah, kalau itu ilmu yang sangat dibutuhkan kadang-kadang, kita itu kepentok nih. Mau udah berusaha ini. Udah berusaha nyari kita hidup dengan orang di atasnya. Dilala kadang-kadang kepentok juga. Hunaka auqat nas'uru fiha annaha nihayah. Dilalah ada sewaktu-waktu yang sudah judek sekali, seolah-olah itu kayak sudah titik akhir lah gitu, nggak bisanya mentok gitu. There are some time when we feel that it is the end, already the end. Wis mandek wis mentok gitu. Duit wis ora duwe. Nyari temen kok yang dilalah. Pada nggak duwe nih. Gitu. Saya dulu pernah merasakan kayak gitu. Ketika kita bergaul dengan orang yang di bawah kita, waktu kuliah, S1, mau motokopi, minjem 100 perak saja nggak bisa. Lah,
Karena saya ingat kitab Ta'limul Muta'alim itu, wes, iki kudu kalau kita miskin harus kuliah di tempatnya orang kaya. Itu Ta'limul Muta'alim kan begitu kan berarti. Akhirnya saya cari tuh universitas yang paling mahal ketika itu. Yang ketika itu yang paling mahal adalah Universitas Tarumanegara, Untar. Nah karena saya orang miskin, jadi saya harus kuliah di tempat yang paling mahal. Ketemunya orang-orang mahal. Sekelas 13 orang yang hitam saya. Ada keluarga BCA, ada anaknya yang punya notai like it, ada yang punya orang tua. Wah orang kaya semua. Ya kita olah itu. Kita olah itu. Maka ketika kita ngolah itu bayar Untar pun dari situ. Jadi, maka ini benar sekali lah yang dikatakan oleh Ta'limul Muta'alim. Lah paling gampang, kalau kita orang miskin, kuliahlah di tempat yang paling mahal. Ditiru nih oleh santri saya namanya Surono. Berani tiru Surono. Kuliah di Trisakti, duit aja nggak punya. Nah, itu ngerti itu, Ustadz lalu itu ngerti. Tapi selesai, itu hebatnya. Nah, ketika kita lagi bulet hunaka auqat nas'uru fiha annahaniha ya. Thumma naktasifu annahal bidayah. Kalau sudah seolah-olah mentok, duk gitu. Wingko janjane akan ketemu ya dari mentok itu kita itu jadi sesuatu. Dari kementokan itu udah mentok-tok, itulah akan jadi start awal jadi sesuatu. Jadi harus bisa merubah dari kementokan yang mentok udah nggak bisa apa-apa, tetap harus bisa jadi apa-apa. Wa hunaka abwabun nas'uru annaha mughallaqah. Tsumma naktasifu annahal madkhal al-haqiqi. Pintu kayaknya sudah tertutup, tup. Tapi kalau kita sudah mau memulai, itu sesungguhnya madkhal al-haqiqi. Tempat masuk hakikatnya ya ketika kita lagi mentoknya mentok itu. Mikir sudah habis-habisnya, baru memulai. Oke, ini kita harus mulai. Jadi kadang orang itu harus dijeblesaken dulu itu. Nah, maka intinya jangan pernah berhenti. Berkarya, terus cari teman, cari sahabat, cari network. Penting nyarinya yang seatasnya. Nanti kalau Anda sudah dapat, baru cari yang sebawahnya. Itulah kira-kira mudah-mudahan semua menjadikan kita semua bisa memulai hari ini. Kiai-kiai dulu nggak punya ijazah apa-apa. Tapi karena punya ilmu untuk memanfaatkan ilmu, walaupun nggak punya ijazah, faktanya banyak kiai yang bisa membuat banyak ijazah. Gak hanya ijazah amaliyah, ijazah yang asli, jadi doktor juga banyak. Kiainya nggak punya ijazah, punya sekolah SD, SMP, SMA, SMK, sekolah tinggi, universitas, itu banyak. Nah, tapi banyak orang yang jadi profesor, punya jadi doktor, judulnya pun nggak ada, bingung, tetap bingung gitu. Karena tidak mau memulai.
Siapa saja hidup, ayo mulai. Mulai dari apa saja, loh ini aja kita kayak gini, kita mulai aja. Sekarang di sini ada sekitar 150 santri ke Jepang, tapi lagi pada pulang nanti gantian karena 4 bulan pulang, 4 bulan ganti. Dan yang penting, walaupun di sini 4 bulan, nanti di sana harus bisa jadi ustadz, jadi kiai di Jepang. Kalau bisa, cari istrinya orang Jepang. Kayak gitu. Gak usah pulangnya kalau udah punya istri, jadi orang Jepang, arigato masing-masing. Beranak pinak yang banyak, nanti udah jadi semua. Jadi nanti kalau mati di sana, dikubur di sana, mudah-mudahan jadi wali, saya ziarah ke sana. Nah, ya ke Jepang. Itulah yang kita sampaikan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.